أحييكم بتحية من عند الله تحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله سلاما وتسليما على نبي الله محمد بن عبد الله الذي من لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih dipertemukan dalam lingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu wajib hukumnya pada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kita berkumpul pada kesempatan kali ini tentunya untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang muslimin berkumpul dengan muslim yang lainnya dalam tujuan menuntut ilmu, maka niscaya malaikat menaungi lingkaran mereka dan membacakan doa-doa yang berkah untuk orang-orang yang berkumpul tersebut. Salawat beserta salam tentunya tak lupa kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan perjuangan beliau, dengan tetesan darah, dengan segala upaya memperjuangkan agama yang mana dulu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat ditentang ajarannya, sangat-sangat ditentang hukum-hukumnya oleh kafir Quraisy. Tentunya dengan perjuangan beliau, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana tentramnya menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita sebagai umat yang taat, umat yang tidak lupa akan perjuangan nabinya, rajin-rajinlah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para syuhada, para salihin, para aulia, tentunya di jannah firdaus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada kesempatan yang mulia ini, judul ceramah kita adalah tentang kematian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentunya pembahasan ini sangat-sangat sudah sering disampaikan oleh penceramah-penceramah sebelumnya. Namun sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat mati, tapi perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutus segala kenikmatan, yaitu adalah mati. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Jihad yang dimuliakan Allah, terkadang sebagai manusia yang mana membutuhkan materi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tentunya mempunyai akal dan nafsu. Nafsu sangatlah menjadikan ataupun menuntun seorang manusia ke jalan yang fahsya ataupun kemungkaran. Kemudian daripada itu, terkadang banyak kita yang lalai akan bahwa mengingat mati. Terkadang lupa bagaimana cara mengingat mati, terlalu fokus untuk mengejar dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Jihad yang dimuliakan Allah, tentunya sudah jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan yang namanya mati. Ada sebuah kisah yang mana kisah ini terjadi pada zaman Nabiuna Sulaiman alaihi salam. Ketika malaikat maut datang kepada Nabiuna Sulaiman alaihissalam untuk mencabut nyawa. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya raya, mempunyai bakat keahlian yang di luar nalar kemanusiaan. Dia mempunyai tentara berupa jin, berupa hewan, hewan-hewan buas, dan manusia-manusia pilihan. Ketika malaikat maut datang menghampiri Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menagih janji, yaitu ajal Nabi Sulaiman sudah tiba. Ketika malaikat maut memberi salam kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menjawab, "Waalaikumsalam." Lalu malaikat maut meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk mencabut nyawa. Namun singkat cerita, Nabi Sulaiman alaihi salam memanggil kendaraannya yang berupa awan untuk menuju negeri yang sangat jauh, menghindari ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Sulaiman sudah sampai di negeri tersebut. Namun apa yang terjadi? Ketika Nabi Sulaiman sudah sampai di negeri yang sudah dituju, akan tetapi karena maut sudah memang pada waktunya,
Ketika Nabi Sulaiman sampai ke negeri tersebut, bukan heran, kepayang, ternyata malaikat maut lebih dulu sampai ke negeri itu. Dan pada akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam dicabut nyawanya. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Sekelas Nabi Sulaiman alaihissalam tidak luput dari ajal ataupun kematian, tidak bisa diundur ataupun tidak bisa dimajukan. Sama halnya dengan kita. Mungkin sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu masih merasa aman karena tidak ada indikasi-indikasi yang mengakibatkan seseorang tersebut meninggal dunia seperti sakit ataupun dan lain-lain sebagainya. Tidak ada. Namun jangan terlena dengan keadaan yang sekarang, karena pada dasarnya ketika ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dan wajib kita akan berpulang ke haribaan Rasulullah, ke haribaan. Kita akan berpulang kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mempersiapkan kematian sangat-sangat juga diperlukan, karena kita seandainya ditanya apakah kita sudah siap untuk mati, pasti jawabannya tidak. Karena merasa apa? Karena amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari menurutnya belum cukup untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, sebelum kematian itu menjemput, sebelum ajal itu datang, marilah kita sama-sama mempersiapkan amal ibadah yang dapat dibanggakan di depan ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Baitul Jihad yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini tausiah kita pada kali ini. Kesimpulannya, tentu ajal kematian akan datang kepada kita khususnya. Tentu dengan itu mari kita persiapkan amal ibadah yang dapat dibanggakan di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini sudah saya rangkum ataupun saya sudah dapat 3 pertanyaan dari jamaah. Mana yang pertama di sini ada dari Bu RW sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mentalkinkan orang yang hampir meninggal ataupun sekarat gitu. Baik, kita jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan oleh kamu semati-mati kamu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengalaman saya ketika menalkinkan seorang yang berada di puskesmas. Singkat cerita, orang tua saya mengalami sakit yang mengakibatkan dirawat selama 3 hari kurang lebih di puskesmas tersebut. Lalu di samping kamar dari ayah saya terdapat seorang ibu
ibu-ibu yang sudah sekarat, dan di situ saya dipanggil untuk menalkinkan ibu tersebut. Jadi tata cara untuk menalkinkan orang yang sekarat adalah dengan membisikkan di telinga yang sekarat tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan pelan-pelan. Jadi menalkinkannya tidak dengan cepat-cepat. Jadi ada jeda-jeda yang mana memungkinkan orang yang sekarat ini mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi begitu. Ataupun jika terlalu panjang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita persingkat dengan Allah. Allah. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Tuti, ya. Apa hukumnya ketika yang sudah meninggal diperlambat untuk melakukan kifayah? Jadi tentu sudah sering kita dengarkan daripada ustadz-ustadz, penceramah-penceramah, bahwa orang yang sudah meninggal sebenarnya sudah mengetahui di mana tempat persinggahannya. Dalam artian sudah diberi gambaran bahwasanya si mati ini di surga ataupun di neraka. Jadi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa melakukan kifayah kepada si mati harus disegerakan. Mungkin di sebagian kampung ataupun sebagian daerah ada tradisi-tradisi yang mana si mati ini didiamkan selama beberapa hari. Jadi menurut kultur yang itu dengan hadis Nabi ataupun dengan anjuran-anjuran Nabi, tentu ini bertentangan. Maka dari itu segera untuk melakukan kifayah dari si mati. Baiklah, mungkin hanya ini tausiah kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, al-haqqu minallah wal batilu minni wa minasy syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.